Kalau kedisiplinan terhadap syariat Allah tegak, maka tentu agama akan begitu indah dinikmati, indah dipahami, indah dilaksanakan dengan baik oleh pemeluknya. Begitu kuat sekali komitmen umat menjaga ya semua tradisi, semua dasar, semua hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan ilahi ini. Tidak akan pernah nyinyir, tidak akan membuli hal-hal yang berbau agama. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Selama itu adalah tanzil turun dari Allah, alias wahyu yang mutlak keberadaannya, ya ittiba, ikutilah, patuhilah, nikmati, jalani. Ya. Tetapi kalau sudah ibtidak, membangkang, ibtidak, ngeyel, ibtidak, ya semacam nyinyir terhadap syariat ilahi, apa yang akan terjadi? Bintik-bintik kekisruhan mudah terjadi kalau kita sudah terjadi peminggiran syariat ilahi dari kehidupan bermasyarakat. Mari kita waspadai hal ini. Kita butuh sekali harmonisasi antara agama dengan negara, sebagaimana ya sering saya ulangi dalam ceramah di stasiun yang ada ini. Ittiba. Tetapi walaupun ittiba, Islam membolehkan upaya-upaya kreatif, inovatif untuk ijtihad. Wahyu Allah kan sudah turun sejak dulu kala. Hadis wahyu Allah sudah berhenti, tidak ada lagi turun dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kan peristiwa, dinamika, kejadian terus terjadi, menyertai manusia, kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Tentu masalah baru banyak, tentu masalah-masalah baru timbul. Nah, kalau kita jumud, tidak mau membuka keran ijtihad, ya akan terjadi stagnasi alias kejumudan, alias kebekuan. Maka kita buka ijtihad. Ijtihad tentu adalah ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, yang bukan ijtihad yang bersifat fardiyah individu. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala para ulama fikih berhasil membangun ya bangunan-bangunan fikih muamalah, fikih ibadah, fikih munakahah, fikih jinayah begitu jelas komprehensif. Walaupun melahirkan, bukan walaupun, saya kira kita melihatnya variasi mazhab dalam berfikih begitu dinamis. Biarlah itu kekayaan khazanah ya. Ketika mazhab muncul, itu kan upaya bagaimana membaca kembali, merumuskan kembali, menafsirkan kembali wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam tatanan hukum-hukum yang normatif. Ya, Al-Quran hanya menyuruh aqimus shalah, tegakkan salat. Loh, bagaimana cara salat? Detil-detil salat, memulai salat, mengakhiri salat, syarat sah salat, syarat wajib salat, sunat-sunat salat, hal-hal yang makruh dalam salat, apa yang membatalkan salat. Ini kan bagian tugas ulama fikih yang berhasil merumuskan namanya fikih salat. Betapa kita berutang budi dengan para ulama fikih, para ulama usul, yang mereka berjibaku, berusaha membaca dengan detil, dengan teliti ya terhadap teks-teks agama yang melahirkan peraturan-peraturan normatif, praktis. Nah, di zaman modern sekarang ini, ketika kita nyinyir atau tidak akomodatif, tidak responsif dengan kehadiran ulama-ulama warasatul anbiya, ulama fikih, ulama yang benar-benar berhasil mengelaborasi ya seluruh teks-teks agama, ini adalah sebuah sikap yang sangat-sangat memilukan, menyakitkan. Kita tengok bagaimana Andalusia ketika pada masa jayanya,
Ketika Harun al-Rasyid, Khalifah Harun al-Rasyid membangun peradaban yang begitu indah untuk bangsa dan umat pada saat itu, ternyata itu berasas dari kebebasan berijtihad, kebebasan beraktivitas, menggali, meneliti, menelaah ilmu secara terbuka. Ulama difasilitasi oleh negara, oleh negara untuk silakan riset, silakan menulis. Kalau negara ketika betul-betul sebagai harisuddin, penjaga agama, berarti biarkan para ulama berkreasi, beri bantuan, beri fasilitas. Mengapa untuk hal yang bersifat SDM sangat fundamental tidak sama perhatiannya, seperti hanya membangun fisik, jalan, bangunan, dan lain sebagainya. Ini ada sesuatu yang direvisi dengan semangat ittiba, semangat disiplin, semangat mengabdi, semangat kita menjalani syariat ilahi dengan penuh kesempurnaan dari cara pemahaman, ijtihad maupun mungkin praktek-prakteknya secara detil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh tatkala agama ini lahir sebagai inspirasi, tentu ini akan menjadi obat ataupun menjadi solusi dari kegelisahan umat manusia, dari ketidaktahuan manusia, dari ketertutupan mungkin informasi. Agama datang untuk sebagai informan, apalagi Islam dengan ajaran, dengan dimensi akidahnya, dimensi tauhidnya, Masya Allah, itu menyingkap semua hal yang ghaibiyat, hal yang bersifat metafisik, hal yang bersifat supranatural. Sehingga apa yang terjadi? Tersingkaplah seluruh misteri-misteri yang bersifat filosofis yang belum diketahui oleh manusia. Bukankah ini fungsi dari agama, para pemirsa TPWA dimanapun berada? Ya, ibtida melahirkan ijtihad. Ya. Nah, dan tentu saja ijtihad modern. Apalagi ya, dalam bab muamalah, ekonominya, dalam bab keuangan, dalam bab transaksi. Masya Allah. Bab fikih muamalah ini adalah warisan terbaik dari para ulama-ulama untuk kita melakukan satu transaksi abad modern dengan syar'i, ya, dengan melahirkan inovasi-inovasi yang sangat cemerlang, brilian, sehingga Islam, agama, benar-benar menjadi problem solver dari apapun permasalahan, termasuk dalam ekonomi, termasuk dalam financing, termasuk dalam hal bagaimana entrepreneurship, wirausaha, dan lain sebagainya. Ya. Ayat hukum sangat sedikit dalam Al-Quran, tidak lebih dari 10%. Tapi ayat-ayat inspiratif, ayat-ayat yang penuh dengan tadabbur, kontemplasi begitu banyak sekali. Kisah Nabi Musa diulang-ulang beberapa kali. Nabi-nabi juga Allah utarakan dalam Al-Quran. Yang semuanya adalah menjadi inspirasi, menjadi spirit, menjadi energi bahwa kita harus menjaga khazanah ilahi, khazanah syariat ilahi dengan baik sekali, dengan benar. Termasuk nanti kehadiran daulah, kehadiran sultan, kehadiran umara yang benar-benar mengawal dengan tegas, mengawal dengan cerdas akan eksistensi agama yang digawangi oleh para ulama.